terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Bahasa Indonesia di sini kami mendapatkan tugas mengenai vlog berita. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Vlog berita yang akan kita bahas kali ini tuh mengenai maraknya judi online. Perkenalkan, nama saya Carolina Zara Mandagebo, absen 9. Saya Intan Syafitri, absen 13. Saya Eka Ramdhani, absen 36. Saya Muhammad Amar Fitian, absen 19. Oke. Jadi kali ini kan kita akan membahas salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu apa? Maraknya judi online. Betul. Di beberapa bulan terakhir itu banyak kasus-kasus nih yang sedang terus-terusan muncul mengenai judi online. Terus membahas isu ini tuh sangat penting dan juga mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan hanya soal hiburan semata tahu guys, tapi udah menjadi masalah sosial yang sangat amat serius. Banyak orang yang awalnya tuh cuma coba-coba ya, tapi lama-lama tuh karena terbawa arus guys, jadi kecanduan. Terus habis itu akhirnya mereka kehilangan uang, terus kehilangan keluarga. Betul. Kehilangan masa depan mereka, guys. Nah, di video ini nih kita akan membahas mulai dari pengertian judi online, mengapa marak, terus habis itu apa aja sih dampaknya, dan juga contoh kasus nyata, hingga upaya pemerintah menanggulanginya. Yuk kita mulai. Apa sih itu judi online? Apa Kalian tahu tuh? nggak? Coba jelasin ya, deh. nih ya. Pertama-tama tuh ya, mari kita pahamin dulu nih apa itu judi online. Judi online itu segala bentuk taruhan uang atau barang berharga yang dilakukan melalui jalur internet. Jadi berbeda dengan judi konvensional yang harus pergi ke tempat tertentu. Judi online bisa dilakukan di mana saja loh, kapan aja, hanya dengan smartphone atau laptop. Gampang diakses ya. Betul, betul banget betul. Nah, jenis-jenisnya juga sangat beragam. Ada slot online, poker online, taruhan bola, kasional digital, sampai permainan sederhana yang dibungkus dengan hadiah uang loh. Nah, iya makanya. Pantesan jadi banyak yang Iya. tertarik. Nah, semua ini terlihat seru, tapi sebenarnya bahaya banget, sumpah banget. Mengapa? Mengapa sih judi online itu gampang banget diakses? Yang pertama, karena kemudahannya itu ada di mana-mana, terutama di Instagram. Lalu di WhatsApp tuh, biasanya ada yang chat-chat tuh, kan? Terus ada di YouTube juga bisa. Di TikTok pun juga ada kadang-kadang ya. Walaupun yang nggak terlalu banyak sih. Nah, main slot itu mengapa banyak orang tergiur? Karena dengan 10.000 aja udah bisa buat main gitu loh. Makanya jadi iya betul. Jadi orang-orang yang gampang tergiur dengan 10.000 bisa mendapatkannya 2 kali lipatnya lah ibaratnya mah. Jadi ya senang gitu bisa menang ya kan. Dari situ kita bisa jadi ketagihan ya betul. Karena ya sistemnya itu udah diatur gitu. Dia dikasih menang, besoknya dikasih kalah. Menjadi banyak orang yang pinjol lah, minjem duit gitu kan di online Shopee gitu kan. Iya, makanya banyak juga tuh orang yang nggak bisa bayarnya karena kalah terus juga. Iya, bunuh diri deh. Apa sih sebenarnya yang jadi kunci judi online itu jadi marak gitu loh, jadi viral, jadi apa? Jadi mudah diakses kayak gitu. Pertama itu aksesnya mudah, yang pasti itu mudah, gampang kita temui itu kayak di Instagram yang Ian omongin. Terus juga kita juga nggak perlu pergi ke tempat-tempat kayak kasino kayak gitu-gitu tuh nggak perlu. Kita cukup di rumah, yang penting punya HP, punya kuota, punya linknya, itu punya saldonya, itu saldonya, kita bisa main gitu loh. Gampang banget berarti Gampang ya. banget, betul Pian. Habis itu yang kedua itu adanya promosi besar-besaran. Jadi promosi besar-besaran itu kayak buzzer gitulah. Ibaratnya kayak buzzer ya media sosial. Jadi kayak banyak nih kayak ya kayak Nyuruh-nyuruh iklan. main Terus gitu juga ya. dia tuh kayak menggiurkan. Jadi kok contohnya di TikTok nih.
ada video. Nah terus dikomenin Habis WD habis nih. WD nih 25 juta. Contohnya kayak gitu tuh sering tuh kita lihat di Iya ya, sekarang ya, di akhir-akhir ini. Iya banyak kan? Iya. betul. Di komen-komen TikTok. Iya betul. Terus yang ketiga itu iming-iming cepet kaya. Jadi banyak banget pemain-pemain di sana yang pengen kaya, cuman caranya tuh kayak gitu, cara pakai judi online. Malah makin inilah ya, makin apa? Rungkat. Makin rungkat, Iya, betul. kayak salah. Makin salah. Mereka tuh menjaminkan keinstanan gitu. Iya. Mereka meyakinkan kalau misalkan sekali main nih emang dapet, tapi setelah itu mah nipu guys. Iya. Pemalsuan itu. Padahal kan justru kebalikannya, pemain jadi rugi besar. Nah, terus yang keempat tuh ada yang namanya itu faktor ekonomi. Banyak orang yang sedang terdesak kebutuhan, jangan minta saya dengan berjudi. Nah, udah kebutuhan banyak, terus Malah main uangnya judi. itu malah dipakai judi, bukan buat memenuhi kebutuhan. Nah, itu kesalahan yang fatal guys, yang banyak orang-orang sekarang kayak gitulah. Jadi bisa kita lihat nih kombinasi antara kemudahan akses, promosi, terus juga kondisi ekonomi yang buat jadi judi online terus berkembang di pusat masyarakat. Kalau ditanya apa sih dampaknya judi online tuh? Pertama itu dampak ekonomi. Orang bisa kehilangan tabungan, terus terjerat utang, bahkan menjual aset-aset yang mereka punya karena untuk membayar judi online tersebut. Ada banyak kasus yang awalnya tuh hanya coba untuk modal-modal kecil-kecilan, tapi akhirnya habis-habisan karena berharap bisa balik modal. Yang kedua itu dampak sosial. Jadi judi online itu bisa merusak hubungan keluarga juga guys. Banyak pasangan yang bercerai karena salah satunya tuh kecanduan judi online. Terus juga nggak sedikit orang tua yang kecewa anaknya terjerat judi online. Bahkan pelajar-pelajar pun banyak yang ikut judi online. Betul. Terus dampak ketiga itu ada dampak psikologis. Orang yang kalah bermain judi itu sering merasa stres guys, karena kan wah gue udah ngeluarin uang kalah lagi, terus tapi tetap kekeh mau ulang kalah lagi gitu. Jadi mereka stres guys, depresi, terus bahkan ada yang nekat sampai bunuh diri. Benar. Perasaan bersalah tuh membuat mental mereka tuh makin runtuh gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka karena mereka gak mampu bayar hutang yang terjadi di mana-mana, mereka depresi gitu guys. Terus yang terakhir itu dampak hukum. Pastinya di Indonesia itu kan judi ilegal ya. Jadi orang yang terlibat bisa terkena hukuman pidana. Bukan hanya pemain, tapi juga penyebar situs dan juga yang memiliki aplikasi judi online. Singkatnya sih nggak ada satupun sisi positif ya dari judi online. Rata-rata sih semuanya negatif karena ujung-ujungnya kita main judi online pun ujungnya cuma kerugian gitu guys. Selanjutnya tuh ada contoh kasus nyata. Nah yang itu tuh biasanya ini ada di Surabaya. Seorang mahasiswa berinisial R awalnya hanya coba-coba main slot dengan uang jajan. Lama-lama tuh dia ketagihan loh, ketagihan bahkan rela menggadaikan barang-barang pribadinya. Ya kan ya, akhirnya utang menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Akibatnya itu ia nggak bisa membayar biaya kuliah dan terpaksa berhenti. Nah itu Salah satu contohnya. Iya. ya. Yang kedua, Banyak contohnya Terus yang kedua apa tuh? kedua itu Ada di Bekasi juga loh, seorang kepala keluarga di Bekasi kecanduan judi online juga, hingga menjual motor dan barang-barang rumah tangga. Istrinya marah, rumah tangganya hancur dan akhirnya ia kehilangan pekerjaannya. Aduh, Iya. sayang Iya. banget. apa sih upaya pemerintah buat ngadepin buat ngadepin judi online ini? Jadi pemerintah itu melalui Kominfo udah mulai memblokir ribuan situs judi online. Nah terus juga Foundation juga udah menangkap pelaku penyebaran aplikasi judi online atau yang nyebar-nyebarin link kayak gitu-gitu. Ya udah ketangkap, udah mulai ditangkepin. Terus juga udah ada kampanye edukasi tentang bahaya judi online. Namun tantangan terbesarnya itu karena teknologi itu semakin berkembang, situs baru selalu bermunculan, terus juga peran masyarakat terus orang tua itu sangat penting sih menurut kita. Iya, buat menjaga ininya. Betul. Apa namanya? Dia kemana? Kita ngeliat nih teman kita ada yang main judi online, kita gap aja tuh. Kamu
ngapain lu, misalkan lu ngapain main judi online, lu nggak tahu, lu nggak takut kecanduan apa, digepin aja guys. Kita bisa ngelaporin juga selagi apa yang kita sampaikan baik mah kenapa enggak gitu. Kita negur sesama biar itu kan toh juga tujuannya kan untuk kebaikan. Kita ngingetin nih supaya jangan kecanduan, nanti kenapa-napa untuk masa depan dia gitu guys. Jual barang semuanya lagi. Benar. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi bahwa jelas nih judi online itu tidak ada untungnya sama sekali. Betul. Yang hanya untung adalah bandarnya doang tuh. Ya kan? Sedangkan pemain pasti udah rugi besar banget dah tuh karena dimainin oleh bandar ya gak sih? Iya, dikalahin terus guys. Terus juga jangan cepet percaya sama janji-janji kayak dari judi online gitu guys. Jangan cepet percaya ya. Ingat, sekali masuk, keluarnya itu akan susah, akan sulit guys. Lebih baik gunain internet tuh untuk hal-hal positif seperti belajar. Terus juga kita bisa buat bisnis di internet. Terus juga kita bisa berkarya gitu guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua. Ya, betul. Agar tidak Tentang apa? Buka mata kita semua tentang apa? untuk tidak bermain judi ya. online. Nah, betul. Hehe, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.